akan koreksi supaya kalimat-kalimat dalam undang-undang itu tidak multitafsir. Ini kan udah dimenangkan secara hukum itu. Apakah waktu itu pihak Anies memang hadir juga pada saat putusan itu? Dan yang kedua, Mas Dhani, sebagai anggota Dewan, supaya tidak multitafsir undang-undang tentang hak hak cipta ini, seperti apa mensosialisasikannya kepada terutama teman-teman pencipta dan penyanyi? Terima kasih. Jadi yang pertama dulu ya. Ya, jadi proses persidangan itu berjalan normal. Dalam arti kata normal itu, Agnes juga diwakili dengan tim kuasa hukum, ya, yang juga sudah memperjuangkan dan menyampaikan hal-hal yang ingin mereka sampaikan atas dasar hukum yang mereka yakini. Jadi apa yang disampaikan di media saat ini itu bukan hal baru. Itu semua sudah disampaikan, ya, disampaikan dalam persidangan. Nah, kami juga menyampaikan apa yang menurut pendapat kami sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Nah, ternyata hakim lebih sependapat, ya, lebih sependapat dengan argumentasi hukum yang kami sampaikan, bahwa di Undang-Undang Hak Cipta itu tidak ada pengguna, yang ada penggunaan secara komersil, ya, nggak ada juga IO, yang ada itu pelaku pertunjukan, dan pelaku pertunjukan itu adalah seseorang atau beberapa orang yang mempertunjukkan ciptaan. Nah, jadi dari logika hukum kita kan sudah jelas, kan nggak mungkin IO yang mempertunjukkan karya cipta, sudah pasti itu adalah penyanyi. Jadi itu yang mungkin menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan tersebut. Nah, karena di awal gugatan ini kita laporkan, kita gugat itu, kita daftarkan secara e-court, maka pada waktu putusan itu juga diputuskan dan disampaikan secara e-court pada tanggal 30 Januari. Jadi tanpa kehadiran kami sebagai kuasa hukum Ari Dias, dan juga tidak dihadiri oleh kuasa hukum Agnes Mo, karena dilakukan secara e-court. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, tentunya sekarang inisiasi untuk revisi Undang-Undang Hak Cipta itu sudah dilakukan, sebagai inisiatornya Melly Guslow, dan nanti tentunya kita akan kawal bersama, mungkin juga bersama Bang Minola juga nanti kita akan koreksi supaya kalimat-kalimat dalam undang-undang itu tidak multitafsir sehingga menjadikan polemik di kemudian hari. Jadi kalimat-kalimat yang tegas akan ditegaskan lagi dalam revisi undang-undang yang rencananya akan kita godok terus mungkin di bulan puasa, sehingga penyanyi, kalau masyarakat sih sebenarnya udah paham, masyarakat tuh 90% paham bahwa yang memang harus minta izin. Jadi ada, mungkin saya nggak tahu ya, ada kalimat memang nggak tahu di undang-undang atau nggak tahu di SK Menteri bahwa pengarang lagu, komposer dilarang melarang. Nanti Bang Minola bisa menjawab. Saya nggak tahu tuh di undang-undang atau di SK. Jadi pencipta itu dilarang melarang itu bukan di bagian pertunjukan. Jadi mungkin begini, saya Ahmad Dhani sebagai komposer nggak bisa melarang seluruh karaoke untuk tidak menggunakan lagu saya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dimonetize itu tidak boleh dilarang. Jadi penggunaan misalnya band cafe mau nyanyi lagu saya nggak bisa melarang, wahai band cafe seluruh Indonesia dilarang menggunakan lagu saya, itu saya nggak bisa. Mungkin maksud undang-undang itu seperti itu, dan saya rasa itu memang benar gitu. Jadi
Saya nggak mungkin bisa melarang seluruh hotel, seluruh restoran nyetel lagu saya larang, nggak bisa, gitu. Memang nggak bisa. Jadi pelarangan itu lebih spesifik nanti mungkin di undang-undang adalah bisa, artinya gini, lagu sebagai karya cipta eksklusif itu bisa dilarang untuk pertunjukan profesional misalnya. Nah, itu memang belum ada, tapi nanti mungkin akan ditegaskan supaya apa? Supaya memang di Undang-Undang Hak Cipta nomor 1 itu hak cipta itu melekat pada penciptanya. Jadi mau dilarang juga nggak apa-apa gitu, selama itu sesuatu yang digunakan untuk komersial ya. Jadi itu yang mungkin banyak penyanyi yang belum paham. Jadi kalau misalnya ada penyanyi, ini biar kena juga. Jadi kalau misalnya ada penyanyi yang ngotot bahwa nyanyi aja yang penting bayar, nah itu kebanyakan kelakuannya maling tuh, kebanyakan itu. Jadi ada pendapat bahwa yang penting bayar. Jadi nanti kalau ada penyanyi yang ngomong gitu, boleh, yang penting bayar. Nah ini mereka ini punya DNA maling, karena itu membuat orang jadi maling akhirnya. Karena selama ini, selama 10 tahun nggak ada yang bayar ke kita. Dari 2014 Undang-Undang Hak Cipta itu ada, selama ini nggak ada yang bayar ke kita. Makanya Once berhenti menyanyikan lagu Dewa karena apa? Karena dia nggak bisa membuktikan bahwa dia sudah membayar. Malu kan, jadinya kan. Ya, maka dari itu logikanya ya, kalau kita mau nyewa mobil, apa yang bisa kamu bawa mobilnya, bawa jalan-jalan ke Bali selama sebulan tanpa izin? Logikanya kan seperti itu kan? Ya selesaikan dulu administrasi, baru kau bisa bawa mobil gitu loh. Mana ada boleh menyanyikan lagu asal yang penting bayar. Nah, ini hal-hal yang tidak akan mungkin ada lagi di revisi Undang-Undang Hak Cipta selama saya jadi anggota Dewan. Terima kasih. Ya, jadi ingin memperjelas apa yang disampaikan oleh Mas Dhani tadi itu ya. Jadi memang adalah satu kesalahan kalau menurut pendapat saya ini, kalau kita menyatakan bahwa boleh nyanyikan tanpa izin asal bayar. Apalagi landasannya adalah yang selalu dibawa-bawa adalah pasal 23 ayat 5. Berulang kali juga saya sampaikan, pasal 23 itu judulnya ya, sebelum mendahului pasal 23 adalah hak ekonomi pelaku pertunjukan. Nah, di ayat 1, 2, 3, 4 itu seperti yang dikatakan oleh Mas Dhani tadi itu, penyiaran, voksasi, semua segala macam. Jadi kan tidak mungkin radio telepon Mas Dhani dulu sebelum menyiarkan lagunya. Nah, jadi yang penting tidak dianggap melanggar sepanjang di ayat 5-nya dia melakukan pembayaran ke lembaga manajemen kolektif. Dan sebenarnya bisa juga harus diperlihatkan di dalam laporan keuangan. Radio ini bayar sekian, radio ini bayar sekian. Selama ini kan masih gelondongan yang kita lihat. Ya, itu berlaku untuk yang itu. Jadi pasal 23 ayat 5 itu berlaku untuk seperti itu. Nah, bagaimana untuk pertunjukan atau live concert? Itu berada di pasal 9. Judulnya beda. Judulnya adalah hak ekonomi pencipta. Nah, di 9 ayat 1-nya dikatakan apa saja yang menjadi hak ekonomi pencipta itu. Salah satunya adalah pelaku pertunjukan, pertunjukan ciptaan. Ini kan sama seperti konser yang mempertunjukkan suatu ciptaan. Nah, kalau ciptanya lagu ya berarti konser lagu, mempertunjukkan lagu, menyanyikan lagu. Di 9 ayat 2-nya dikatakan dengan tegas, setiap orang wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta ketika ingin menggunakan ciptaannya secara komersil. Kalau itu tidak dilakukan, maka dia refernya ke pasal 113 ayat 2. Dendanya 500 juta. Ada kurungan badan juga penjara. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kemudian dikatakan hakim keliru itu tidak tepat, di mananya tidak tepat? Karena pasal 9 itu sudah jelas menaungi hak ekonomi pencipta. Ada undang-undang pasal tersebut dan belum dicabut, masih berlaku, masih eksis hingga saat ini. Dan pasal 23.5 itu hanya, sekali lagi, hak ekonomi pelaku pertunjukan, bukan hak ekonomi pencipta. Jadi ini yang suka terjadi adalah penggabungan sehingga akhirnya ada kata-kata pencipta dilarang ya, untuk melarang penyanyi untuk menyanyikan lagunya. Loh, kita tidak melarang,
tapi boleh tidak mengizinkan. Karena pasal 9 ayat 2 kan mengatakan kan harus ada izin. Jadi kalau misalnya kemudian dimintakan izin, misalnya, Mas Pius, saya boleh nggak izin untuk nyanyikan lagu? Nggak boleh. Berarti kan nggak mendapat izin. Tetap dijadikan. Ya, kena 113. Jangan larinya ke pasal 23 ayat 5, karena itu judulnya sudah hak ekonomi pelaku pertunjukan. Beda bab. Ya, beda judul. Nah, jadi ini yang masyarakat juga perlu memahami. Kadang-kadang mereka suka rancu dengan masalah-masalah ini karena mungkin sudah berpuluh-puluh tahun diberikan pemahaman yang keliru. Ya, sekali lagi ini masalah denda, karena kalau sudah tidak melakukan kewajiban, denda dong. Jadi sudah tidak boleh lagi bayar sesuai dengan bayaran normal. Yang dibayarkan itu adalah bayar sesuai dengan bayaran denda karena telah melakukan pelanggaran. Saya kira seperti itu penjelasannya yang lebih ingin kami sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.